SD Negeri 003 berlokasi di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dipercaya pihak Kemendikbudristek menjadi sekolah penggerak. Untuk menjadi sekolah penggerak ini tidaklah mudah. Terlebih dahulu, kepala sekolahnya sendiri harus mengikuti serangkaian tertulis hingga wawancara dilakukan pihak Kemendikbudristek bersaing dengan ribuan kepala sekolah SD se-Indonesia. Di Kota Batam sendiri, dari ratusan sekolah yang mengikuti seleksi sekolah penggerak, hanya 8 SD terpilih, salah satunya SD Negeri 003 Bengkong yang dijadikan pilot proyek sekolah penggerak di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Menurut Kepala Sekolah Penggerak SD Negeri 003 Bengkong, Ria Murti SPD SD, bahwa konsep dari sekolah penggerak ini berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila mencakup kompetensi kognitif memuat literasi dan numerasi serta non-kognitif berupa karakter yang diawali dengan SDM yang unggul dari kepala sekolah dan gurunya. Selain itu, kata Ria, sekolah penggerak ini juga nantinya harus bisa melakukan pengimbasan kepada sekolah lainnya di segala bidang aspek diterapkan di sekolah penggerak, terutama perubahan paradigma dalam pembentukan kompetensi siswa bernalar kritis, kolaboratif, dan kreatif, serta karya siswa. Sementara untuk penerapan sekolah penggerak di SD Negeri 003 Bengkong, kata Ria, telah diimplementasikan sejak tahun ajaran baru, namun lebih terfokus lagi pada pembelajaran tatap muka yang saat ini sedang digelar di sekolahnya, kendati dilakukan masih pembelajaran tatap muka secara terbatas. Terkait penerapan pembelajaran tatap muka di sekolahnya yang telah berlangsung 2 bulan lebih, Ria mengklaim berjalan lancar, tidak ditemukan kendala apapun, apalagi sekolahnya itu telah menerapkan protokol kesehatan cukup ketat sesuai dengan 6 checklist dari yang disyaratkan SKB 4 Menteri. Begitu pula untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dengan baik dan benar oleh guru dan siswa, Ria sendiri rutin mengecek ke setiap kelas saat pembelajaran tatap muka berlangsung, sambil sesekali mengingatkan kepada siswa akan penerapan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ya, Ibu akan menjelaskan bahwa kita sekarang masih berada di suasana COVID-19 ya. Tahu ya COVID ya, Corona ya. Tahu ya. Jadi supaya kita tetap sehat, kita tidak terjangkit penyakit Corona itu, maka kita harus selalu mentaati protokol kesehatan. Yang pertama kita harus memakai masker. Nah coba ini. Nah ini tadi kita harus pakai masker. Gimana caranya? Memakai masker yang baik itu adalah menempelkan di hidung, kemudian talinya kita kaitkan di telinga. Nah seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah jadi harus tetap dipakai ya, supaya kita apa nak? Supaya kita tetap sehat. Setelah pakai masker, tangan kita ini yang kotor harus dipakai apa? Pakai sabun dan air mengalir. Kemudian apa lagi? Apa? Jaga jarak. Jadi nggak boleh dempet-dempet ya. Jaga jarak, nggak boleh dempet. Itu. Jadi yang pertama tadi memakai masker, yang kedua cuci tangan pakai sabun atau air mengalir ya. Kemudian hand sanitizer juga bisa kita pakai. Yang ketiga adalah jaga jarak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, SD 003 Bengkong ini kan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bengkong yang ditunjuk sekolah penggerak ya. Itu Ya. tidak terlepas daripada kompetensi kepala sekolah ketika mengikuti seleksi secara nasional yang itu diikuti oleh ribuan kepala sekolah. Bisa dijelaskan Bu tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk sekolah penggerak ini? Ya, baik, memang benar kami SD 003 Bengkong ini merupakan sekolah penggerak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka kami harus menjalankannya dengan baik. Kemudian adapun tahapan-tahapan yang kami ikuti untuk menjadi sekolah penggerak adalah mengikuti seleksi. Ya. Dan ada beberapa tahapan yang harus kami ikuti ketika mengadakan seleksi. Yang pertama adalah tertib administrasi, kemudian yang kedua adalah tes bakat holistik, kemudian yang ketiga adalah wawancara dan praktek mengajar. Dan itu Bu, untuk tes-tes itu kan kepala sekolah yang diuji ya? Ya, karena sesuai dengan program wacana program dari Menteri Pendidikan kita adalah bahwa sumber dayanya dulu yang dimantapkan, maka memulainya adalah dari kepala sekolah, kemudian guru, kemudian barulah siswa dan orang tua yang mendukung pelaksana sekolah penggerak ini. Bu, ketika seleksi sendiri itu yang untuk di Kota Batam kan cukup banyak juga, mungkin ratusan ya. Tiga terpilih menjadi sekolah penggerak itu lantaran apanya Bu? Knowledge kepala sekolahnya atau fasilitas atau apa yang dinilai? Ya, yang dinilai di sini adalah bukan berarti sekolah penggerak itu punya sarana prasarana lengkap, tetapi adalah memang kompeten dari kepada kepala sekolahnya itu yang dinilai melalui seleksi tersebut, sehingga kami terpilih menjadi kepala sekolah penggerak dan pelaksana sekolah penggerak di Kota Batam ini. Dari rencana aksi apa yang setelah kita lakukan di sekolah penggerak ini Pak? Ya, untuk melaksanakan sekolah penggerak ini kami berbagai kegiatan yang sudah kami lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri kami sebagai pemimpin pembelajar kepala sekolah penggerak. Yang pertama adalah mengikuti diklat, bimbingan teknik tentang sekolah penggerak ini. Kemudian yang kedua adalah kami melaksanakan IHT in-house training bagi guru-guru kami yang kami kenal dengan komite pembelajaran. Nah, komite pembelajaran ini terdiri dari perwakilan guru. Untuk jenjang SD, pelaksana sekolah penggerak itu hanya di kelas 1 dan 4. Maka kami melaksanakan IHT bersama komite pembelajaran, yaitu perwakilan guru kelas 1, perwakilan guru kelas 4, kemudian guru PJOK, kemudian guru agama. Bu, dalam BIMTEK sendiri IHT itu materi yang diberikan kepada guru penggerak itu apa aja? Ya, adapun BIMTEK yang diberikan kepada guru penggerak tentunya berkaitan dengan penerapan pembelajaran paradigma baru, yaitu pengenalan profil pelajar Pancasila, kemudian menyusun perangkat mengajar, kemudian menyusun program atau perencanaan daripada proyek profil pelajar Pancasila itu. Sehingga dari beberapa kegiatan ini guru-guru kami mampu memahami apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita kerjakan dalam melaksanakan atau mensukseskan program sekolah penggerak ini. Nah, melalui EHT ini tim komite pembelajaran kami memberikan pemahaman kepada guru sasaran. Nah, guru sasaran kami di sini ada guru kelas 1 satu orang, kemudian guru kelas 4 ada 2 orang, kemudian ditambah dengan guru agama kelas 1 dan guru agama kelas 4. Nah, dan nanti mungkin setelah kita melakukan rencana aksi ada imbasnya untuk sekolah lain nggak Bu? Ya, untuk sementara waktu mungkin nanti di akhir kegiatan program sekolah penggerak ini mungkin
akan ada pengimbasan kepada sekolah lain. Meniru Namun, yang kita ajarkan ya, di sini. Namun untuk sementara waktu ini kita diberikan tahapan waktu tahun pertama, tahun kedua, tahun sampai dengan tahun ketiga ya. untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini. Baru di mana kita harus memastikan benar bahwa praktik pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu adalah benar-benar berpusat pada peserta didik. Seperti itu, kemampuan peserta didik. Nah, itulah yang dimaksud dengan mungkin pembelajaran paradigma baru. Benar-benar kita meningkatkan kompetensi daripada peserta didik. Nah, kemudian untuk prosesnya itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas, namun di luar kelas juga bisa dilakukan untuk terlaksananya pembelajaran paradigma Jadi baru. IHT itu untuk meningkatkan pedagogi guru juga, Bu ya? Ya, untuk IHT sendiri tentunya untuk meningkatkan kompetensi daripada guru itu sendiri. Mungkin yang pertama untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya, untuk melaksanakan proses pembelajaran, merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan serta mengevaluasi atau penilaian daripada pelaksanaan pembelajaran. Bu, ada perubahan nggak dari kemarin dengan sekarang kita menerapkan konsep guru penggerak di sekolah penggerak ini untuk pembelajaran sendiri kepada guru? Ya, sudah ada perubahan, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Memang kita di sekolah penggerak ini dituntut secara mandiri ya untuk menyediakan, melaksanakan itu secara mandiri melalui bimbingan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui OPTK, yaitu yang kita kenal dengan LP2KS. Nah, inilah yang dari hasil itu tentunya dapat sudah ada perubahan mungkin dari segi pembelajarannya, dari segi mungkin pelaksanaan prosesnya, dari mungkin juga ya. Berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Karena kebetulan kita di masa pandemi ini mungkin untuk membantu mendukung proses pembelajaran ini kita lebih banyak menggunakan media pembelajaran yang digitalisasi berbasis IT. Nah, Bu, nengok kita kan mengkonsep sekolah penggerak mengkonsep profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila apa aja sih, Bu, konsep-konsep yang diterapkan sendiri? Selain pemahaman ini, konsep-konsep yang telah kita terapkan di PPKN. Ya, baik, konsep profil katakanlah pelajar Pancasila itu kita mengenalnya ada 6 konsep. Ya, 6 konsep. Yang pertama adalah mungkin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keduanya adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat kreatif. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Kalau ke 6 konsep itu sebenarnya udah diterapkan sebelumnya, cuma sekarang memperkuat lagi mungkin, Bu ya, di SD 003 nih. Maksudnya lebih memperkuat lagi ini konsep itu. Ya, kita sudah mengenal sebelumnya itu kita mengenal dengan pendidikan karakter. Nah, untuk sekolah penggerak ini kita lebih familiar dengan bahasa profil pelajar Pancasila. Nah, cuman ada tambahan satu saja daripada program sebelumnya, yaitu berkebinekaan global ya. Yang itu yang kita ini. Nah, Bu, keuntungan dari kita diterapkan sekolah penggerak itu apa sih sebenarnya yang paling krusial sendiri? Ya, banyak sekali keuntungan yang kita peroleh setelah kita mengikuti berbagai kegiatan untuk pelaksanaan sekolah penggerak ini. Yang pertama adalah mungkin yang peningkatan kemampuan diri daripada sumber dayanya. Nah, sumber dayanya itu ada di kepala sekolah, kemudian guru dan siswa itu lebih meningkat. Kemudian proses pembelajarannya juga lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita terkotakkan dengan katakanlah aturan atau perangkat mengajar yang sudah dibuat, kalau sekarang tidak, kita lebih bebas lagi untuk memilih
Karena prinsip yang kita pakai di sini adalah merdeka mengajar dan merdeka belajar. Artinya dengan adanya sekolah penggerak itu ada paradigma baru dalam konsep pembelajaran yang begitu inovatif ya. Ya, tentunya inovatif sekali, sangat-sangat inovatif. Selalu ada perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan kita dengan keadaan zaman sekarang. Gitu. Kalau guru sendiri kaget nggak Bu ketika menerapkan konsep ini? Kan biasanya dengan paradigma lama dilakukan, tiba-tiba ada konsep yang cukup signifikan dilakukan oleh sekolah. Ya. Memang hal yang baru itu pertama sekali mereka ragu-ragu untuk menerimanya, perlu adaptasi yang baik. Namun setelah mereka mengalami sendiri, mereka merasa lebih nyaman dengan keadaan sekarang daripada sebelumnya. Karena prinsip yang kita pakai di sini adalah merdeka mengajar dan merdeka tidak mengejar belajar. Lagi KKM ya? Ya, tidak mengejar KKM. Artinya memang benar-benar disesuaikan dengan karakteristik siswa, sesuaikan dengan kemampuan siswa. Artinya merdeka belajar tuh inilah benar-benar kita terapkan di sekolah penggerak ya. Benar-benar kita terapkan. Jadi sekolah adalah penentu mau dibawa kemana arahnya sekolah itu sendiri. Kita punya kebebasan, kita punya keleluasan untuk menentukan mungkin perbaikan-perbaikan di sekolah kita tersebut. Nah Ibu, harapan Ibu dengan adanya sekolah penggerak ini kepada masyarakat, khususnya orang tua itu seperti apa sih mendukung sekolah penggerak ini? Ya, harapan kami sangat besar kepada masyarakat untuk mendukung, khususnya orang tua, mendukung program ini, khususnya orang tua wali murid. Kami sudah sosialisasikan kepada wali murid bahwa apa itu sekolah penggerak dan mereka udah tahu, ya? sangat-sangat memahami. Dan sangat-sangat mendukung melalui paguyuban kelas seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas infonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan sukses selalu untuk sekolah penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. SD Nomor 3 Bengkok siap